Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar matematika bersama dengan saya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Bagaimana cara menentukan suku pada pola bilangan? Yuk langsung aja. Ya, pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Ya, saya tekankan lagi, yang memiliki bentuk teratur. Artinya dia punya keteraturan. Contoh, di sini ada pola bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Punya rumus UN-nya sama dengan N. Ya, UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau U1 itu adalah suku ke-1, U2 suku ke-2, U3 suku ke-3 dan seterusnya. Ya, selanjutnya ini apabila digambarkan dengan noktah ya untuk pola bilangan asli. Di sini titik yang pertama 1, maka itu adalah suku pertamanya 1 nilainya. Yang kedua ada 2 titik. Ya, itu jumlahnya 2 berarti suku keduanya 2, suku ketiganya 3, suku keempatnya 4, suku kelimanya 5 dan seterusnya. Itu untuk pola bilangan asli. Ada juga contoh pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Punya rumus UN juga adalah 2n-1. Ini apabila digambarkan dengan noktah seperti ini. Ya. Ini ada pola bilangan genap. Anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Punya rumus UN juga adalah 2n. Ini apabila digambarkan dengan noktah seperti ini untuk pola bilangan genapnya. Ada juga selain itu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Ini ya apabila digambarkan dengan noktah masing-masing suku pertama 1, suku keduanya 4, berarti nanti ada 4 titik. Suku ketiganya 9, ada 9 titik dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang, ada juga pola bilangan segitiga. Ya, itu apabila digambarkan dengan noktah masing-masing seperti itu. Itu adalah contoh dari pola bilangan. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan suku dari pola bilangan? Di sini sudah saya siapkan contoh. Yang pertama, suku pertamanya adalah ini adalah U1, suku pertama nilainya 2, ini U2, ini U3, U4, U5. Nah, ada titik-titik ini kita isi. Ya, berarti yang ditanyakan adalah U6 nilainya berapa, di sini U7 berapa dan U8 berapa. Caranya jadi menentukan suku dari pola bilangan itu banyak sekali cara ya. Banyak sekali kemungkinan. Kita lihat polanya. Yang jelas kita pertama harus melihat polanya. Apakah itu ditambah, apakah dikurangi, bisa dibagi atau dikalikan. Ya, banyak sekali. Kita lihat dulu. Dari 2 ke 6 ini, dari suku pertama ke suku kedua. Ya. Itu ditambah dengan 4 ya. Betul ya? 6 ke 10 juga ditambah dengan 4. 10 ke 14 juga ditambah dengan 4. Dan 14 ke 18 juga ditambah dengan 4. Ini. Ya. Nah, sudah ketemu polanya, maka pola ini adalah ditambahkan dengan 4 masing-masing sukunya. Maka untuk menentukan suku selanjutnya, suku ke-6 ya, berarti ditambah dengan 4. Maka 18 ditambah dengan 4 yaitu 22 ya. Dan 22 juga ditambah dengan 4 untuk menentukan suku selanjutnya. 22 ditambah 4 adalah 26. Dan ditambah dengan 4 lagi, 26 tambah 4 yaitu 30. Nah, ini cara menentukan suku ke N dari pola bilangan. Yang kedua, nah kita lihat juga polanya. Kita isi nih titik-titik yang di sini. Bilangannya berapa? Kita lihat dulu polanya ya. Bisa ditambah. Nah, kita lihat untuk suku pertama ke suku kedua dia menurun nilainya.
Kita lihat apakah bisa dikurangi dengan nilai yang sama. 73 ke 67 dikurangi 6 ya, betul. Nah, sekarang lihat 67 ke 61 juga dikurang 6. 61 ke 55 juga dikurangi 6. Dan 55 ke 49 juga dikurangi 6. Nah, kita sudah ketemu polanya. Maka pola di soal nomor 2 ini dikurangi dengan 6. Nah, kita menentukan suku selanjutnya, maka di sini 49 juga dikurang 6, yaitu 43 ya. Dan 43 dikurangi 6 adalah 37. 37 dikurang 6 adalah 31. Itu. Lanjut, nomor 3. 5 ke 15. Coba kalau ini ditambah dengan 10, ya 5 ke 15 kan ditambah 10, bisa ya. 15 ditambah 10, apakah 45? Tidak. Berarti ini polanya bukan dijumlahkan dengan nilai yang sama ya. Coba kita lihat, bisa saja kemungkinannya adalah dikali. 5 ke 15 dikali 3. 15 ke 45 juga dikali 3. Dan 45 ke 135 juga dikalikan 3. Nah, kita sudah ketemu polanya. Maka untuk pola yang nomor 3 ini dikalikan. Nah, 135 dikali 3 yaitu 405 ya. Ya. Nah, untuk suku selanjutnya juga dikali 3. 405 dikali 3. 1215. Ya. Selanjutnya lagi ini juga dikalikan 3 lagi. Kali 3 adalah 3645. Nah, itu. Jadi, suku selanjutnya adalah 405, 1215, dan 3645. Tuh. Untuk nomor 4, perhatikan. Di sini ada 1 ke 1. Nah, ini berbeda dengan nomor 1 dan nomor 3 tadi ya. Ini disebut sebagai bilangan atau pola bilangan Fibonacci. Nah, apa itu pola bilangan Fibonacci? Jadi, untuk pola bilangan Fibonacci, menentukan suku selanjutnya adalah jumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi contoh, ini suku ketiganya 2 ya. Nah, untuk mencari 2 ini suku ketiga adalah menjumlahkan 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya 1 dan 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Dan untuk mencari suku yang ketiga juga dari 1 ditambah 2 ya. Jadi kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 ditambah 3 5 ya. 3 ditambah 5 8. Dan untuk menentukan suku selanjutnya berarti 5 ditambah 8 yaitu 13. Dan 8 ditambah 13 adalah 21. Dan 13 ditambah 21, 34. Nah, itu adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi menentukan suku selanjutnya, kalian jumlahkan 2 suku sebelumnya. Itu. Lanjut. Nomor 5. Di sini ada 2, 3, 5, 6. Kita lihat apakah bisa dijumlahkan dengan nilai yang sama. 2 ke 3 tambah 1 bisa ya. 3 ke 5 di sini tambahnya 2. Ya. Nah, itu selain pola-pola yang seperti tadi, bisa juga kemungkinannya adalah polanya loncat seperti ini. Nah, dari 2 ke 5 dan 5 ke 8. 2 ke 5 ini ditambah dengan
3. Dan 5 ke 8 juga ditambah 3. Ya, jadi ini polanya loncat. Nah, 3 dengan siapa? 3 di sini dengan 6. 3 ke 6 juga ditambah 3. Maka ini ditambah 3 semua, tapi dia loncat 1. Ya, jadi untuk menentukan suku yang ini, maka dari 6 ke sini. Berarti 6 ditambah 3, yaitu 9. Betul ya? Dan yang ini 8 ditambah 3. Berarti 11. Nah, untuk mengisi yang ini berarti dari 9. 9 loncat ditambah 3. Berarti 12. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan suku dari pola bilangan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ya, bisa juga loncat 2, bisa juga dibagi. Itu ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan suku apabila diketahui rumus UN-nya? Kita baca dulu soal nomor 6. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 2N plus 3. Jadi rumus UN-nya sudah ditentukan di soal ya. Dan kita cari 4 suku pertama. Artinya kita mencari U1, U2, U3, dan U4. Caranya, substitusi nilai U1, U2, U3, dan U4 ke rumus UN-nya. Kita tulis dulu rumus UN-nya. UN sama dengan 2N plus 3. Nah, kita cari dulu U1-nya. Caranya substitusi nilai N dengan 1 atau mengganti nilai N UN ini dengan 1. Ya, berarti di sini 2N, maka 2 kali 1. N-nya diganti dengan 1. Ditambah 3. Sama dengan 2 kali 1, 2. Ditambah 3, berarti 5. Kalikan dulu ya. Dan U2, kita ganti N-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2. Ditambah 3. Sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 3, berarti 7. Dan U3, ya, berarti 2 kali 3, N-nya kita ganti 3 ini, ditambah 3. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 3, berarti 9. Nah, ini baru U1, U2, U3. Kita masih kurang U4-nya belum. Nah, di sini ya. Maka U4, tadi rumus UN-nya adalah 2N plus 3. Berarti 2 kali 4, ya, ditambah dengan 3. 2 kali 4 adalah 8. 8 ditambah 3, yaitu 11. Nah, kita lihat tadi. U1-nya 5, U2-nya 7, U3-nya 9, dan U4-nya 11. Ya, selanjutnya di soal nomor 7, tentukan 3 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 kali N plus 1. Nah, caranya sama dengan tadi ya. Yang berbeda pasti rumus UN-nya. Dan pertanyaannya di sini adalah 3 suku pertama. Berarti kita mencari U1, U2, dan U3 saja. Kita tulis dulu rumus UN-nya. UN sama dengan N per 2 ya kali N plus 1. Kita cari U1 dulu. Sama, substitusi nilai N dengan 1. Ya. N-nya di sini 1 per 2 kali 1 ditambah 1. Nah, yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Maka setengah kali 1 ditambah 1, yaitu 2. Setengah kali 2, berarti hasilnya adalah 1. Itu untuk U1. Selanjutnya adalah U2. Kita tulis rumusnya dulu ya di sini ya, agar tidak lupa. UN-nya, UN-nya sama dengan
N per 2 dikalikan N plus 1. Nah, masukkan N-nya dengan 2. Berarti 2 per 2 dikalikan 2 ditambah 1. 2 per 2 itu 1 ya. 1 kali 2 ditambah 1, 3. Maka 1 kali 3 hasilnya 3. Tuh. Untuk U3, maka N-nya kita ganti dengan 3. N 3 per 2 ya, kali N-nya 3 ditambah 1. Maka 3 per 2 kali 3 ditambah 1 berarti 4. Nah, ini 3 per 2 kali 4 bisa disederhanakan jadi 2, maka 3 kali 2 yaitu 6. Maka ketemu ya, sudah ya terjawab. U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 3, dan U3-nya adalah 6. Itu soal nomor 7. Dan soal nomor 8, tentukan suku ke-10 dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2 ditambah N dikurangi 4. Nah, kita hanya mencari suku ke-10, berarti artinya kita hanya mencari U10 saja. Ya. Kita cari U10-nya saja. Maka UN sama dengan N pangkat 2, sesuaikan rumusnya, rumus UN-nya dikurang 4. Nah, kita cari U10 saja, langsung saja kita cari U10. Tidak perlu kalian mencari U1 sampai U9, karena yang ditanyakan di soal hanyalah U10. Jadi cermati pertanyaan yang ada di soal. N pangkat 2 berarti di sini N-nya kita ganti 10 ya. N pangkat 2 berarti 10 pangkat 2. Kita menyesuaikan rumus UN pada masing-masing soal. Ditambah N berarti 10 lagi kita masukkan dikurang 4. Nah, 10 pangkat 2 berarti artinya 10 kali 10. Hasilnya 100 ditambah 10 dikurangi 4, 6 ya. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 6, yaitu 106. Maka suku ke-10-nya nilainya adalah 106. Itu. Ya, baik, di soal nomor 9, tentukan nilai U1 ditambah U5 dari suatu pola bilangan yang mempunyai rumus UN sama dengan 5N min 7. Tentukan nilai U1 ditambah U5. Berarti kalian mencari dulu U1 nilainya berapa dan U5 nilainya berapa. Caranya sama dengan tadi, substitusi nilai U1 dan U5 ke rumus UN-nya. Nah, untuk soal nomor 9, rumus UN-nya adalah 5N min 7. Ya, berarti kita cari U1 dulu ya. U1, kita ganti nilai N ini menjadi 1. Di sini ada 5N, berarti 5 kali 1 dikurangi 7. 5 kali 1, 5 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 2. Negatif tidak masalah ya. U5. Kita cari U5. U1 sudah ketemu negatif 2, selanjutnya kita cari U5. 5 kali, N-nya kita ganti dengan 5, maka 5 kali 5 dikurangi 7 sama dengan 5 kali 5 adalah 25 dikurang 7, yaitu 18. Ya, ini baru ketemu U1 dan U5-nya. Yang ditanyakan adalah U1 ditambah U5. Berarti U1 ditambah U5, tadi U1 ketemunya negatif 2, U5 ketemunya tadi adalah 18, maka negatif 2 ditambah 18 hasilnya 16. Nah, itu dia. Oke?
Ya, itu tadi cara menentukan suku pada pola bilangan. Terima kasih sudah menonton. Yuk ajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama dengan cara like, comment, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.